Kalau berbeda bukan permusuhan, bertengkar itu yang perlu. Waktu ini seperti pagar, ambillah tolong jawabkan. Kami di sini masih belajar, silakan salah tolong tunjukkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator kita, Bapak Edi Esmail, sarjana filsafat Islam kami bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini dan sampaikan sampai kalian selesai berjalan dengan yang lancar dan tetap senantiasa dalam lindungan dan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Bapak-bapak sekalian yang kami hormati dan juga ibu sekalian kami hormati serta para pemuda dan pemudi yang kami sayangi, alhamdulillah kita berkumpul di pada pagi hari ini adalah dalam rangka dialog, bukan berdebat. Jadi mohon kita di sini adalah konteksnya adalah dialog, bukan berdebat antara umat Islam dengan umat Kristen. Jadi mohon maaf kepada panitia kan sebelumnya saya tidak sepakat kalau tema itu adalah dialog ilmiah Islam dan Kristen, tapi yang tepat itu adalah dialog ilmiah umat Islam dan umat Kristen. Tentang apa? Temanya pada hari ini itu adalah kita membahas tentang siapakah pencipta alam semesta yang begitu luas ini, apakah Allah ataupun Yesus. Tema kita itu nanti diharapkan kepada para pembicara di samping saya dan juga di samping kiri saya, pembahasannya fokus kepada siapakah pencipta alam semesta, Allah atau Yesus. Nah, kita fokus pembahasannya di sini sampai clear. Jadi diharapkan kepada para pembicara untuk tidak menyimpang arus pembahasan. Kita yang pertama, yang kedua kita harus pesankan sebagai garis moderator bahwasanya tolong dalam menyampaikan pesan, dalam menyampaikan pertanyaan ataupun argumentasi dengan kepala dingin dan dengan argumentasi yang kuat. Artinya kita di sini jawab dengan intelektual, bukan emosional. Itu yang kedua. Yang ketiga, tata aturan lainnya adalah pembicara pertama dan piala Islam dan piala dibuatkan nanti setelah presentasi mereka akan saling adu konsep terlebih dahulu, saling mengkritik. Pada itu setelah itu baru dipersilakan untuk kepada audiens untuk menanggapi. Nah, dari namanya peserta yang Kristen boleh menanggapi kepada yang pembicara yang Kristen, boleh juga menanggapi kepada pembicara yang Muslim. Begitu juga sebaliknya, pembicara yang Muslim dipersilakan untuk menanggapi dari apa yang telah disampaikan oleh dari pihak Islam dan juga boleh menanggapi apa yang disampaikan oleh pihak Kristen atau mainan seperti itu. Oke? Bisa sekali? Sepakat Pak ya? Oke, sip. Oke, jadi untuk namanya acara kita pada pagi hari ini itu dimulai sekarang kalau di handphone saya ini jam 10 kurang 8 menit. Nah, nanti masing-masing pembicara akan presentasi 10 menit gitu. Jadi mohon nanti kalau moderator apakah saya akan mengundang sama terlupa, mohon diingatkan kepada audiens sekalian. Baik, mungkin saya mau perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Edi Sabar Manik, alumni dari Usuludin jurusan Akidah Filsafat. Saya adalah moderator dari pihak Islam. Seperti itu Pak. Yang samping kiri saya ini adalah Bang Samuel Situmpul. Beliau adalah alumni Institut Filsafat juga, Filsafat Teologi dari Jakarta. Jadi berdua ini halnya cocok. Harusnya berdua Pak ya untuk diadakan diskusi. Tapi ya nggak apa-apa. Pada pagi hari ini kita kasih kesempatan kepada adik-adik kita dalam berdialog. Nah, pembicara yang pertama ini yang di samping kanan saya adalah Rudi Yohanes SC. Beliau itu asalnya dari Pekanbaru, alumnus dari Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Oke, sih. Pembicara kedua itu adalah Jimmy di Pekanbaru juga, sedang
saya ucapkan kepada yang hadir di sini. Maaf ya, ini kursinya terlalu pendek, jadi agak kurang nyaman. Jadi ini harus begini, tidak apa-apa. Dan tadi rencananya kita mau live, tapi sementara kita akan live, mungkin disaksikan ya seluruh dunia lah. Jadi tidak karena kita live-nya melalui media internet. Oke, saya minta waktu 2 menit ya. Tes, oke, terima kasih. Saya mulai mengenai siapakah pencipta alam semesta ini. Saya membuat makalah begini. Di dalam Alkitab, di dalam Bible, saya mempunyai dua ayat yang paling krusial atau yang paling penting untuk menjawab ini semua. Dua ayat tersebut adalah Yohanes 1 yang berisi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Mungkin di apa? Tes. Tolong panitia. Tes. Tes ada. Oke, thank you. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yang dimaksud di sini adalah bukan mulanya dunia ini adalah firman, tapi asal Yesus itu mulanya itu dia adalah firman. Mohon dibedakan karena orang salah persepsi mengatakan begini, pada mulanya adalah firman. Loh, kok di Kejadian 1 ayat 1 bukan firman yang pada mulanya, tapi justru Allah, kan gitu. Nah, sementara yang di sini dari ayat 1 ayat 1 pada mulanya firman itu menerangkan bahwa Yesus itu dulunya atau pada mulanya adalah firman. Ayat kedua yang saya ambil itu ayat yang sangat krusial juga, yaitu di Yohanes 1 ayat 14. Maaf ya, ini agak sulit. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman itu sudah menjadi manusia. Artinya firman Allah itu lahir ke dunia dalam bentuk daging yang bernama Yesus, gitu ya. Oke, ini ayat Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Sekarang kita kembali ke konteks. Siapakah yang menciptakan dunia? Kan begitu. Saya akan bukakan dari Alkitab saya. Kita mulai dari Kejadian 1 ayat 1 sebentar ya. Nah, di sini sudah saya buat. Nanti mohon dilihat aja di makalah itu. Yang pertama sudah saya terangkan di halaman 2. Oke. Sekarang yang bukti kedua di halaman 3. Ya. Kita lewat dulu. Kita masuk ke poin keempat, bukti keempat. Ya, pertanyaannya dunia bertanya, jika Yesus adalah Tuhan, buktikan Yesus menciptakan dunia ini. Itu sangat apa namanya? Pertanyaan sederhana tapi menggigit. Kenapa? Karena semua orang, bukan semua orang Kristen, orang Kristen meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan. Maaf ya, kenapa saya katakan bukan semua orang Kristen? Karena ada kita di namanya saksi Yehova, itu juga tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Jadi jangan dikatakan, tapi saya nggak tahu apakah mereka Kristen atau enggak, karena ada beberapa alasan untuk pembahasan dari arah sana. Itu dari
Nah, ini sudah diterangkan, segala sesuatu sudah dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada satupun yang telah terjadi dari segala yang sudah terjadi, yang telah terjadi. Ya. Kita bisa lihat, ya di sini juga sudah saya tuliskan, Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah. Ingat, berfirmanlah Allah. Ya. Kejadian 1 ayat 6, berfirmanlah Allah. Ya. Kejadian 1 ayat 9, berfirmanlah Allah. Sampai seluruh penciptaan itu intinya berfirmanlah Allah. Maka ingat ya, yang bekerja adalah firman. Kita kembali ke Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Firman itu yang menjadikan segala sesuatu. Oke? Di dalam dua agama ini, Allah itu tidak pernah berjumpa langsung sama manusia, dan dalam berkarya cukup mengucapkan dengan kalimat, jadilah ini maka jadi, jadilah ini maka jadi. Nah, kalimat itulah yang namanya firman Allah. Oke? Nah, sekarang pertanyaan kita, kalau betul firman itu menciptakan segalanya, ada nggak yang tidak diciptakan dengan firman? Ada dua perkara yang tidak dikerjakan oleh Yesus bersama-sama dengan Allah. Ada dua perkara yang tidak dikerjakan firman bersama-sama dengan Allah. Pertama, penciptaan manusia. Manusia pembuatannya atau perancangannya difirmankan. Di Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan sama dengan kita, kan sebenarnya. Tetapi dalam penciptaannya itu manusia dibentuk dan diberikan nafas. Tidak ada berfirmanlah Allah,